bersujud depan tata seluruh hidupku bukan milikku, persembahkan pujian untuk menyenangkan Engkau. Ku mencari Engkau Tuhan, kerinduanku mengangkat Engkau tinggi di atas segalanya, untuk menyenangkan Engkau. Haleluya,
Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan judul 4 hal yang harus dicapai dalam mengikut Tuhan. Ya, jadi ada goal yang harus dicapai. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, mau cari perkenanan dari Tuhan, dan bahkan ingin mendapatkan kehidupan kekal di surga. Dan seseorang hanya bisa mengerti hal-hal yang nanti saya akan bagikan di dalam sharing ini, ya, kalau dia memiliki pengertian. Sebab banyak sekali orang Kristen yang tidak memiliki pengertian yang baik tentang kekristenannya, tentang kerohanian. Apalagi setelah saya masuk pada pelayanan yang real gitu ya, saya bisa menyaksikan fakta-fakta orang Kristen yang memiliki kekristenan yang sangat memprihatinkan. Ya, lalu ada juga kaitannya dengan apa yang saat ini sedang menjadi perbincangan ya. Salah satunya tentang bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga, di mana menurut para ahli sih ini adalah pembunuhan bunuh diri yang dimana diduga kedua anak itu tidak bersedia untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Itulah kenapa sampai diikat tangan mereka semuanya gitu ya, supaya melakukan bunuh diri bersama-sama gitu. Itu kan sangat memprihatinkan ya. Ya, mungkin kedua anak itu selain memang pikirannya yang masih waras, gak bersedia bunuh diri ya, mungkin juga rasa takut gitu ya, tetapi harus terpaksa karena asuhan orang tua yang seperti itu gitu. Nah, ada kaitannya dengan itu, dengan peristiwa yang sekarang yang tadi saya sebutkan ya, ada kaitannya dengan itu. Pokok-pokok atau hal-hal yang harus dicapai dalam mengikut Tuhan. Ya, kembali ke kasus tadi dulu gitu ya, bahwa ya saya sih tidak tahu persis ya Tuhan yang diikuti oleh yang bersangkutan gitu ya. Tapi saya dengar dari berita di YouTube bahwa kelihatannya rohani gitu ya. Kelihatannya orangnya spiritual gitu ya. Bukan rohani, bukan secara rohani ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya di WA gitu ya. Orang rohani itu beda dengan orang yang kelihatannya spiritual gitu ya. Yang kelihatannya beribadah tapi tanpa pengertian dan pengenalan yang baik tentang Tuhan gitu. Nah, hal-hal yang saya mau
sampaikan terkait dengan peristiwa yang tadi adalah di Yeremia 9 sampai 23, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ini bukanlah ayat firman Tuhan yang jarang saya bagikan, dan kalau kita sudah menjadi pembaca firman yang tekun, maka ayat firman Tuhan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita, gitu ya. Dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi salah satu yang Tuhan suka ya di dalam diri seorang pengikutnya, muridnya, ya, orang yang mengakui dia sebagai Tuhan, adalah memiliki pengenalan yang baik dan benar terhadap diri Tuhan itu sendiri. Baik dalam arti cukup, bahkan lebih daripada cukup, dan benar, yaitu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di Daniel 11 ayat 32 juga memiliki kurang lebih pesan yang sama. Dikatakan di sana bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, ini memang ayat tentang nanti keadaan akhir zaman gitu ya, tetapi juga ada relevansinya dengan pesan yang pertama tadi, bahwa penting sekali seorang Kristen memiliki pengenalan yang baik, dalam arti cukup, bahkan lebih daripada cukup, tentang Tuhan dan pengenalan yang benar, bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang bertindak, Dia penolong, Dia gembala, Dia setia, Dia baik hati, Dia mengasihi, tetapi Dia juga api yang menghanguskan, Dia yang bisa murka, Dia Allah yang adil, Dia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya, Dia Allah yang mengupahi. Nah, pengetahuan yang baik, yang cukup, bahkan lebih daripada cukup, dan pengenalan yang baik tentang Tuhan berdasarkan firman Tuhan disertai dengan kesaksian hidup tentunya ya, pengalaman pribadi, itu akan membuat seseorang memiliki sikap dan pandangan hidup yang berbeda dengan orang dunia. Nah, seperti kasus tadi ya, tadi saya katakan saya nggak tahu persisnya kepercayaan seperti apa, tetapi ini juga berlaku untuk orang-orang Kristen gitu ya. Kita bisa lihat ya, orang yang mengenal dengan baik Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak ingkar janji, tidak berdusta, dia akan tetap kuat di tengah situasi dunia yang semakin sukar. Kata firman memang akan semakin sukar, semakin hari itu semakin sukar. Andaikan saja bukan hanya terfokus pada kasus yang belakangan ini gitu ya, ada banyak kasus bunuh diri di beberapa tempat, di beberapa negara di waktu-waktu yang lalu gitu ya, bahkan di dalam negeri sendiri yang nyata-nyata orang Kristen ya bisa melakukan tindakan yang mengerikan itu ya, itu karena tidak memiliki
pengenalan yang baik tentang Tuhan, tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, itulah yang merupakan goal daripada kita membaca firman Tuhan. Itu juga yang saya kerjakan di dalam kehidupan persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya. Paulus juga mengatakan seperti itu. Dia punya kerinduan mengenal kehendak Tuhan di dalam hidupnya, mengenal kehendak Tuhan, mengenal hati Tuhan. Pengenalan itu penting. Dan seperti yang sudah kita sering katakan, kita lihat bahwa bagaimana fakta orang Kristen yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, bagaimana mungkin akan memiliki pengalaman yang cukup, yang semakin dipertambahkan kalau tidak tekun baca firman, tidak menambahkan referensi dari pembacaan firman Tuhan atau pembelajaran yang ada di media sosial, salah satunya YouTube gitu ya. Tidak akan pernah mungkin itu terjadi. Sebetulnya itu juga sama dengan orang-orang yang menjadi lemah sekarang. Sekalipun mereka tidak sampai pada tahap bunuh diri ya, dan berharap tidak ada yang melakukannya gitu ya, orang-orang beriman. Sebab saya setuju dengan kemarin dibagikan oleh Bu Edith reel dari salah seorang hamba Tuhan dari gereja yang sama juga. Saya juga sependapat kalau orang bunuh diri itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah mengambil kedaulatan Allah untuk mencabut nyawa seseorang gitu ya. Nah, orang-orang yang sekalipun tidak sampai pada tahap yang mengerikan itu gitu ya, tetapi kemudian menjadi lemah, merasa berdoa juga tidak ada breakthrough, nggak ada hasil, nggak ada jawaban, kemudian menjadi lemah, menjadi kecewa dengan Tuhan, menjadi marah dengan Tuhan, menjadi marah dengan keadaan. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi lengkapnya sih bukan cuma mengenal, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sangat penting. Itu yang merupakan goal dari kekristenan saya. Itu juga hal yang penting yang saya mau kerjakan di dalam pelayanan, baik di kota ini maupun di sosial media. Itu yang saya tekankan kepada mereka, perlu mengenal Tuhan. Jangan sampai hanya Kristen karena KTP, karena keturunan, cuma ikut perayaan Natal, tapi dia nggak kenal siapa Tuhan. Penting sekali untuk kita memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kuat dan bertindak. Kita tidak akan pernah menjadi lemah, dan kita tidak akan pernah bertindak di luar daripada kebenaran. Ini yang kita harus kejar. Kenapa harus membaca firman Tuhan? Jadi itu bukan seperti kewajiban atau keharusan, apalagi rutinitas, tetapi sebuah ketetapan hati ya. Sebuah ketetapan hati untuk saya mau mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal karakternya, kesaksian dalam firman Tuhan tentang siapa Tuhan. Itu yang kita harus kejar. Kalau orang sudah sampai pada pengenalan ini, dia akan tetap kuat dan bertindak. Itu kata firman. Lalu yang kedua adalah, jadi goal dalam kehidupan saya dan juga goal dalam pelayanan ya. Ini yang selalu saya tuntun gitu ya. Sekalipun tidak mudah, harus berulang-ulang gitu ya, sampaikan. Tetapi itulah yang penting. Bukan kekristenan. Makanya saya sangat tidak saya lebih tertarik untuk melihat perubahan dalam diri seseorang, baik yang dilayani di kota ini maupun di sosial media, daripada membangun gereja gedung. Sebab tidak ada hal yang menarik hati saya, yang membawa sukacita, kalau ternyata isi orang-orang yang ada di dalam gedung itu, yang bergereja itu, ternyata mereka jauh daripada pengenalan dengan Tuhan, jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan. Itu sesuatu yang
memprihatinkan, saya tidak tertarik dengan itu. Ya, saya tertarik dengan orang, sekalipun kata orang nggak punya gedung, nggak punya mimbar, itu bukan sesuatu yang saya kejar. Tapi ketika seseorang diubahkan, dia punya pengenalan yang baik tentang Tuhan, itu adalah sukacita yang membagikan kekuatan, semangat untuk terus melayani. Dan juga itu adalah sukacita, itu adalah pencapaian saya dalam pelayanan. Kalau saya menuntun orang kepada pengenalan dengan Tuhan, itu juga yang dikatakan oleh Paulus, aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Dia perkenalkan Yesus kepada orang-orang yang dilayaninya. Jadi penting bagi kita, kalau kita melakukan semuanya, melakukan kita baca firman, kita mau mengejar pengenalan kita terhadap Tuhan. Lalu yang saya tekankan, baik dalam diri saya maupun lagi-lagi terhadap orang-orang yang saya layani, baik di kota ini maupun di media sosial, adalah pesan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi poin yang kedua, selain pentingnya pengenalan akan Tuhan, ya, adalah pentingnya perubahan karakter. Ya, dimulai dari perubahan akal budi, dan itu hanya bisa dikerjakan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22, adalah oleh firman. Ini juga tidak lepas dari 2 Timotius 3 ayat 16 kalau saya nggak salah, ya, bahwa firman Tuhan yang diwahyukan itu mampu memperbaiki kelakuan, asal apa? Dia submit dengan itu, dia tunduk, bukan cuma tahu, tetapi itu yang saya katakan pada anak-anak ini, tunduk. Jadi otoritas tertinggi adalah firman. Jadi kalau tahu firman Tuhan tapi tidak mau lakukan juga tidak menghasilkan apa-apa. Bukan firmannya tidak berguna, tapi firman itu akan bekerja ketika kita menerima. Kalau firman lain juga berkata menyambut orang-orang kalau tidak salah di Korintus, lebih baik hatinya daripada orang-orang udah lama saya nggak pernah sebutkan ayat ini di tempat lain gitu ya. Karena apa? Mereka menyambut firman itu dengan tulus hati, dengan sukacita. Jadi kalau orang hanya dengarkan firman tapi menolak untuk melakukannya, tidak akan merubah apa-apa. Nah, jadi orang Kristen hanya akan berubah kalau dia jadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Kalau kata firman, ampuni, dan dia takluk pada itu, maka dia menjadi pemaaf. Harus sabar, harus murah hati, harus mengasihi. Itu menjadi pedoman dalam kehidupannya. Lama-lama firman ini akan terus mengubahkan dirinya. Firman yang berkuasa, yang disambut dengan baik, itu akan mengubahkan. Belum lama ini saya ketemu dengan seorang bapak gitu ya. Lalu saya ngobrol-ngobrol gitu ya, sampai suatu saat saya katakan bahwa itu yang menjadi beban saya dan melayani gitu ya, bukan goalnya itu bangun gereja, mendirikan gereja, bukan. Tapi gak benar namanya kalau orang Kristen tidak memiliki jam-jam doa yang teratur, tidak memiliki pembacaan Alkitab yang teratur gitu ya. Nah, kemudian dia sambung dengan ngobrol, dia bilang, itulah Pak, ketika kemarin saya berdebat dengan pendeta saya, katanya gitu ya. Terus dia dengan emosional dia bilang, pendeta saya ini cuma pintar ngoceh, katanya. Ngoceh, suruh doa. Mana kalau nggak kerja mana dapat. Terus
Kemarin aja saya coba doa, tapi pikiranku udah mulai berpikir tentang cicilan, kata dia gitu ya. Nah, model orang ya ini loh yang saya katakan tadi memprihatinkan. Ini salah satu orang yang saya temukan yang berbeda ya di kota ini, yang bagaimana mungkin Tuhan berkenan dengan sikap orang seperti ini. Bayangkan saja bagaimana perilakunya terhadap gembala yang berjaga-jaga atas jiwanya. Perkataannya begitu kasar, dia bilang ke pendetaku ngoceh, saya berdebat sama dia. Terus bagaimana ya secara karakter. Kemudian juga dia bilang apain doa-doa terus gitu ya, gak kerja loh. Bapak tidak alokasikan waktu semuanya untuk berdoa gitu ya. Latih aja diri sendiri berdoa 5 menit pagi sebagai awal, doa malam 5 menit. Apakah dalam satu hari cuma ada 5-10 menit? Yang lain bisa dipakai untuk bekerja. Ya, saya katakan pada dia, doa itu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa kerjakan gitu ya. Akhirnya kan dia bilang, ya nanti aku coba deh doa gitu ya. Ya nggak tahu lah, saya bukan gembalanya dia gitu, bukan pendetanya dia. Dia juga mau lakukan apa enggak itu urusannya dia. Tetapi saya mau katakan bahwa itu yang kita temui di lapangan, mulai dari saudara, orang-orang terdekat gitu ya. Di sini juga semakin ini ya, semakin waktu ada ketemu yang seperti bapak itu, ada juga yang gosip gitu ya. Suatu saat saya pernah ngobrol dengan salah seorang, oh dulu katanya waktu masih bekerja gitu ya, suka ikut KKR sana sini gitu ya. Ini nih KKR sana sini itu kan berarti kelompok Pentakosta atau karismatik gitu ya. Tapi cara hidupnya tetap dalam cara hidup yang lama. Nah, masih ada kaitannya dengan pesan yang ketiga gitu ya. Jadi yang tadi saya katakan, selain pentingnya pengenalan yang baik tentang Tuhan, adalah perlunya perubahan karakter. Ya. Di Matius 7:21 kita sudah sangat hafal ayat ini. Bahkan anak-anak di sini juga menghafalkan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena Abraham, Kejadian 26 ayat 5, telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi orang seperti tadi saya katakan, bapak itu dia tetap jadi jemaat gereja tertentu. Atau ada juga seseorang yang saya katakan tadi, dulu ketika zaman mudanya katanya suka ikut KKS sana sini gitu ya. Ada juga orang tua yang lain yang baru ketemu gitu ya, dia menikah dengan orang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya di gereja, ya kurang lebih gereja yang tidak terlalu menekankan yang namanya kehidupan baca Alkitab, ketaatan gitu ya. Nah, dia cerita dulu dia pernah guru sekolah minggu di salah satu gereja yang sudah aliran karismatik. Tapi tentang orang ini, sejauh ini saya berpandangan baik gitu ya, termasuk kategori pribadi yang baik gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa kalaupun kita bergereja, entah gereja manapun, mulai dari yang tradisi sampai Pentakosta atau karismatik, kalau kita tidak sungguh-sungguh menaklukkan diri kepada firman Tuhan, ya. Jadi ini ada pertaliannya dari tadi poin pertama, pentingnya pengenalan akan Tuhan, harus kembali kepada firman. Kemudian juga perubahan karakter, kembali lagi kepada firman. Nah, orang tidak akan mungkin bisa dibentuk tanpa ada ikatan dengan firman Tuhan. Ya. Orang hanya akan bisa berubah kalau dia tunduk menyambut dengan hati yang baik, dengan hati yang lembut terhadap firman dan menghidupinya, dia baru bisa berubah. Jadi bukan karena rajin KKR atau bahkan pelayanan, enggak.
tapi sebatas kalau dia terima firman dan dia mau sebuah komitmen bahwa saya mau hidupi firman ini, Roh Kudus akan memampukan. Itulah yang membuat orang mulai dari tadi dilahirkan pengenalan Tuhan, pengenalan pribadi Tuhan, lalu kemudian juga perubahan karakter. Jadi penting yang namanya perubahan karakter. Ya, kayak tadi saya katakan, kok kelakuannya tuh kayak gitu sama pendetanya, sama gembalanya, kelakuannya seperti itu. Dan juga yang tadi saya katakan, kok bisa ya, saya malah heran gitu ya, ternyata bisa bergosip dan punya setelah saya dengan waktu saya kenal ada orang-orang tertentu gitu ya, punya iri hati dan tidak punya kesaksian yang baik dari orang-orang yang saya dengarkan gitu ya. Nah, apakah seperti ini orang yang berkenan kepada Tuhan? Tidak seperti itu. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang taat. Jadi poin yang ketiga yang saya mau sampaikan di dalam sharing ini, selain tadi pentingnya pengenalan akan Tuhan, pentingnya perubahan karakter, adalah ketaatan. Ya, jadi orang Kristen walaupun bisa terima tuh sekarang yang gereja tepuk tangan, berbahasa roh, bisa terima, bukan masalahnya respon seperti itu, tapi apakah kita juga orang yang hidup di dalam kebenaran? Karena Abraham hanya akan berkenan kepada Tuhan, menjadi berkenan kepada Tuhan karena dia berpegang memelihara kewajibannya kepada Tuhan, segala perintah, ketetapan dan hukumnya. Demikian juga dengan Daud, dia melakukan segala kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan di Matius 7 ayat 21. Bagaimana goal daripada kekristenan? Kenapa saya menjadi Kristen? Apa yang saya harus kejar? Yaitu adalah pengenalan akan Tuhan, kemudian pembaharuan akal budi, perubahan karakter, dan ketaatan. Itu kembali semua kepada firman Tuhan. Jadi kalau menjadi orang Kristen, bahkan pelayanan atau bisa terima gereja harismatik, Pentakosta gitu, kalau dia nggak hidup sendiri, itu seperti orang yang tertipu gitu, nggak akan mengubahkan apa-apa di dalam dirinya, dan itu tidak akan membuat orang berkenan kepada Tuhan. Itu sangat mengerikan, memprihatinkan, dan itu yang saya tanamkan kepada anak-anak ini. Kalau di sini yang dikejar itu adalah punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Kemarin kita sudah mulai ada pujian, tapi karena saya juga nggak bisa mengiringi dengan kita pujian gitu ya, dengan mengikuti ritme yang cepat gitu ya. Akhirnya pujian kita pakai pujian dari YouTube gitu ya, dan itu pun membangun. Tapi apa yang saya saksikan dari mereka, tapi akhirnya kemudian saya maklumin, karena kalau ikutin daging saya kesel sih, maksudnya mereka belum bisa menikmati pujian itu gitu ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka. Dia belum menikmatin, karena apa? Belum punya pengenalan yang cukup tentang Tuhan, belum punya pengalaman tentang Tuhan. Kalau kita sudah kenal siapa Tuhan, berdasarkan perenungan tentang dahsyatnya Tuhan untuk menciptakan planet-planet semuanya dari yang tidak ada menjadi ada, tentang kesaksian dirinya di dalam firman Tuhan, kita akan bisa merasakan Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Bisa dinikmati karena sudah punya pengenalan dan pengalaman tentang Tuhan. Jadi mereka itu masih mentah. Tapi akhirnya di akhir acara saya tetap memimpin pujian, mereka mencontohkan gimana memuji Tuhan gitu ya.
Tapi saya kemudian sadar, dulu juga saya juga kelakuannya kayak gitu. Ketika saya baru bertobat, belum punya pengalaman tentang Tuhan, saya juga kadang sangat mudik ketika mau memuji Tuhan. Lagi nggak suka ya udah gitu aja ya. Gitu seperti itu kelakuannya. Makanya dulu pemimpin-pemimpinnya suka kesel gitu ya kalau lihat kita yang malas-malasan muji Tuhan, karena nggak bisa mengekspresikan sesuatu tanpa pengalaman gitu. Nah, uh, uh, kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Nah, cuma nyanyi-nyanyi doang tapi tanpa jiwa gitu ya. Nah, memuji Tuhan pun kalau tanpa pengenalan dan pengalaman tentang Tuhan, maka itu nggak akan punya jiwa gitu. Nah, jadi penting sekali untuk memiliki pengalaman pribadi, pengenalan tentang Tuhan, sehingga semuanya dilakukan nikmat. Kayak sekarang juga saya tambahkan lagi, setiap hari kalau bisa minimal 1 kali, minimal siang ya, saya tetap putar. Seperti tadi yang saya katakan, saya kurang bisa mengiringi pujian-pujian yang cepat gitu. Jadi saya kurang lebih setengah jam bahkan lebih gitu ya. Saya ikut melakukan ibadah seperti biasanya. Saya bersorak karena saya tahu ada kuasa di dalam pujian, dan itu betul-betul membangun kerohanian saya gitu ya, membangun kerohanian saya. Saya kemarin terangkan kepada mereka, semuanya itu ditentukan oleh kerohanian kita. Jadi saya juga bagikan pada kita, di dalam diri kita itu ada manusia, tubuh, jasmani, jiwa kita, dan roh kita. Nah, justru apa yang kita ekspresikan, baik sukacita, damai sejahtera, ketenangan batin, apa yang kita perbuat itu datang dari hati yang dari roh kita ya, dari manusia roh yang hidup, yang menyala-nyala. Salah seorang bilang kemarin, itulah tulang. Kenapa kok bisa begitu ya mereka melompat-lompat, padahal dia udah gereja Pentakosta gitu ya, kok bisa begitu melompat-lompat bersukacita? Saya terangin pada mereka, kalau kamu makan makanan protein, karbohidrat, sayur-sayuran gitu ya, itu akan membangkitkan tenaga, akan membugarkan tubuh gitu ya. Nah, tapi kalau makanan rohani adalah firman Tuhan, pujian, berdoa, berbahasa roh, bahkan berpuasa, itulah yang membangun. Nah, luapan ketika memuji Tuhan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Nah, itu ekspresi yang keluar di manusia fisik itu adalah luapan daripada si manusia roh tadi. Ya, saya kasih tahu ke mereka, dan itu akan terlihat ketika kita memiliki jam-jam doa yang teratur, pembacaan firman Tuhan yang teratur gitu ya. Senior pastor daripada gereja tersebut juga kemarin ketika ada seperti seminar anak muda mereka, hal yang sederhana cuma dibagikan, bagaimana supaya tetap terus bertumbuh, tetap cinta Tuhan, menemukan kehendak Tuhan. Yang gak boleh dilupakan adalah saat teduhnya itu jangan bolong-bolong, kata beliau, terus ke gereja ya. Yang saya tambahkan adalah tetap memuji Tuhan, tetap menjaga persekutuan, baca firman. Itu yang akan mengontrol praktek hidup kita. Kalau manusia rohnya kuat, maka jiwanya tetap bersuka, tetap bersemangat. Demikian juga apa yang dilakukannya di dalam fisik, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perkataannya, itu semua didorong oleh manusia rohani yang sehat, bertumbuh dan bersemangat tadi. Dan itu semua tuh kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita mesti tahu apa yang kita harus kejar dalam pelayanan seperti itu. Saya tahu apa yang saya kejar dan apa goalnya, dan saya tidak minder untuk melakukan ini karena saya tahu ini sudah saya saksikan, ini sudah saya alami, saya yakin betul, dan inilah yang ditinggalkan oleh kebanyakan praktek kebanyakan
orang-orang Kristen, ya, nggak baca firman, nggak memuji Tuhan, nggak berdoa, sehingga menjadi lemah. Dia nggak bisa, dia tidak akan pernah mengalami dia tidak akan pernah memiliki pengetahuan yang baik, yang benar tentang Tuhan, apalagi mengalaminya. Bagaimana mungkin Tuhannya dibuang begitu saja, firman dibelakangin begitu? Nggak bisa. Bagaimana dia akan mengubah karakternya tanpa firman Tuhan? 1 Petrus 1 Petrus 1:2-3 tadi juga sudah jelas bilang bahwa kita akan terus dilahirkan kembali, dibentuk sesuai dengan firman. Di 2 Timotius juga katakan seperti itu, mengubahkan kelakuan kita kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Ya kan, nggak mungkin ada lagi kata sia-sia kalau dia tahu. Jangan ada perkataan kotor, perkataan sia-sia yang membangun. Bagaimana mungkin orang yang merenungkan firman tiba-tiba dengan sengaja lah ya, dengan sengaja menggosip, mengatakan hal-hal apalagi fitnah? Nggak mungkin. Ya, dan kita harus kejar ini, pengenalan akan Tuhan, perubahan karakter dan ketaatan, dan semua ini harus dipondasikan pada firman Tuhan. Firman Tuhan, membaca, merenungkan, mencintainya, dan mau menyambutnya. Apapun kata firman, melakukannya. Tadinya cuma 3 hal ya, saya tulis 3 hal yang harus dicapai dalam ikut Tuhan, ya, kayak goal gitu loh. Tapi ketika saya mempersiapkannya, saya perlu tambahkan jadinya 4 gitu ya. Yang juga ditinggalkan adalah Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi apa yang dicari dahulu adalah kerajaan Allah. Kolose 3:2 katakan seperti ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau ada penekanan kata di Matius 6:33 tadi, dahulu, berarti mengutamakan perkara rohani dulu kan. Nah, demikian juga Kolose 3:2, dengan adanya kata bukan yang di bumi, berarti yang terpenting oleh kata bukan yang di bumi, ya, oleh kalimat bukan yang di bumi, menekankan bahwa perkara yang di ataslah yang terpenting. Itu adalah firman Tuhan. Merenungkan, mencintainya, belajar, menambah pengetahuan tentang Tuhan, kemudian melakukannya. Seperti tadi itu, saya bahkan punya kesaksian yang sangat sederhana gitu ya. Ketika saya tetap mengutamakan, saya ibadah dulu lah, misalnya kayak siang gitu ya, nanti saya kerjakan yang lain. Bisa menjadi gampang, menjadi mudah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sungguh betul bahwa doa itu mengerjakan jauh lebih banyak, dan firman Tuhan yang berkata bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Ketika ibadah diutamakan dulu, maka akan ada hikmat-hikmat kebijaksanaan yang memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu, termasuk di dalamnya pertolongan Tuhan. Kalau orang belum sampai diubahkan sampai pola pikir yang saya katakan ini, berarti dia itu sebetulnya menurut saya adalah orang Kristen yang gagal. Dia tidak tahu apa goal yang harus dicapai. Yang harus dicapai kita capai, dan juga saya cita-citakan di dalam diri setiap orang yang saya layani adalah mengantarkan setiap orang kepada pengenalan akan Tuhan. Itulah kenapa harus baca firman. Perubahan karakter, baca firman, kemudian juga ketaatan. Bagaimana mau taat kalau nggak baca firman? Dan juga berpikir tentang kehidupan yang sebetulnya, sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal. Ini hidup saya, ini yang terus membuat saya tetap kuat, dan saya terus percaya kepada Tuhan. Sama, kalau saya responi ke kekhawatiran, sama juga saya sangat beralasan juga untuk khawatir. Tapi saya belajar untuk tidak memberikan peluang kepada kekhawatiran, karena firman Tuhan sudah jelas katakan, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tidak menambah sehasta, tidak akan mengerjakan apa-apa. Rasa takut pun tidak. Justru Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Itu yang tetap menjaga damai sejahtera kita.
Jadi kalau orang tidak memiliki ini, terus pengenalan akan Tuhan tidak bertambah, tidak ada perubahan karakter, ketaatannya tetap tidak hidup dalam ketaatan dan tidak memikirkan perkara yang di atas, sebetulnya dia hanya beragama Kristen KTP, Kristen keturunan. Dan sama seperti yang juga Billy Graham katakan, bahwa orang bisa mungkin juga sih berhasil dalam hidup gitu ya, mencari uang, tapi dia adalah orang yang tertipu, sebab dia tidak cari yang lebih utama. Cari dahulu kerajaan Allah, perkara rohani. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti bekerja tidak penting, berusaha nggak penting, tapi bukan itu yang harus dipikirkan. Perkara yang di atas itu harus mendapat porsi yang jauh lebih besar. Ini hidup saya dan ini yang terus membuat saya tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya tetap hidup dalam pengharapan karena kebenaran, karena pemahaman ini, dan itu semuanya saya bangun di atas firman Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini menguatkan kita semuanya, dan periksa kekristenannya. Apakah ada goal ya, poin-poin ini yang memang kita belum capai. Ini adalah waktunya untuk kita memperbaiki pencapaian kita, pengenalan akan Tuhan, perubahan akal budi, perubahan karakter, ketaatan kita, dan juga apa yang kita paling utamakan ya dalam hidup. Kalau ini sudah dimiliki, menjadi sumber motivasi yang kuat di dalam diri kita, maka kita akan tetap bisa berjalan dengan berkenan. Maksudnya kita tetap mengucap syukur, kita tidak menjadi lemah, kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, gitu ya. Ini yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya menjadi berkat. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.